Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hasil coaching yang telah kami lakukan. Nah, kami dari kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Dendu Kurniawan, lalu ada rekan saya, Miftahur Rahmah. Oke, dalam program coaching yang kami lakukan, kami memiliki tema yaitu Do Your Magic to Reach Your Hope, yang mana memiliki arti gunakan keajaibanmu untuk menggapai harapan-harapanmu. Nah, kenapa kami di sini menggunakan kata keajaiban? Karena kami yakin kalau keajaiban itu datang kepada orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang selalu optimis dan positif dalam menggapai tujuannya. Nah, ketika mereka sudah optimis, mereka sudah yakin, mereka sudah melakukan hal-hal yang positif, maka keajaiban itu akan datang untuk membantu menggapai harapan-harapan yang kita inginkan. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada penjelasan singkat tentang isi dari presentasi yang akan kami lakukan saat ini. Yang pertama itu adalah ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan dan sasaran. Lalu ada dasar konseptual yang terdiri dari pengertian harapan, aspek-aspek harapan, faktor yang mempengaruhi harapan, karakteristik individu dengan tingkat harapan yang tinggi, lalu ada dampak harapan terhadap fungsi manusia yang positif. Lalu untuk yang selanjutnya ada pelaksanaan coaching yang terdiri dari jadwal coaching, pelaksanaan, dan progres dari coaching. Lalu untuk selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, sekarang kita akan masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini akan menjelaskan perbedaan pandangan mengenai definisi harapan, karena setiap individu atau setiap orang itu memiliki pengertian terkait harapan-harapan yang berbeda. Maka dari itu, setelah kita memasukkan beberapa pengertian yang berbeda, lalu kami masukkan lalu selanjutnya kami akan memasukkan pengertian dari definisi harapan yang sesungguhnya menurut beberapa para ahli. Nah, setelah itu ada tujuan. Nah, tujuan kami di sini untuk meningkatkan karakter strength seseorang dalam menggapai harapan-harapan yang diinginkan. Nah, sasaran dalam coaching kami itu ada mahasiswa yang berusia 19 sampai 25 tahun dengan jumlah peserta itu ada 5 peserta. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada materi coaching, yang mana yang pertama itu adalah definisi dari harapan, yang kedua ada aspek-aspek harapan, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi harapan, yang keempat karakteristik individu dengan tingkat harapan yang tinggi, yang kelima ada dampak harapan terhadap fungsi manusia yang positif. Nah, dari kelima materi coaching ini, kami akan menjelaskannya dengan melakukan beberapa teknik. Nah, teknik yang pertama itu ada games. Nah, dari games itu lanjut ke teknik selanjutnya itu ada FGD atau forum group discussion. Lalu untuk teknik selanjutnya itu ada pemberian tugas. Ada pemberian tugas. Setelah pemberian tugas itu teknik selanjutnya yang kami gunakan itu ada tanya jawab. Lalu jadwal pelaksanaan. Nah, pada pertemuan pertama coaching kami itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Nah, waktu yang kami mulai itu dimulai dari pukul 13.35 sampai 13.38 yang berisi dengan kegiatan pembukaan dan juga perkenalan antara coach dan coachee. Lalu untuk yang selanjutnya ada dari waktu 13.39 sampai 13.55. Nah, pada waktu tersebut kegiatan yang kami lakukan adalah membahas tentang tujuan coaching yang akan dilaksanakan. Lalu untuk selanjutnya ada pukul 13.56 sampai 14.11. Nah, di sini kami memberikan games kepada para coachee yang berjudul How to Get. Nah, untuk yang selanjutnya dari pukul 14.12 sampai 14.41 itu kami mengadakan forum group discussion atau FGD terkait dengan games yang telah kami lakukan sebelumnya atau games yang telah kami berikan sebelumnya. Nah,
Untuk yang selanjutnya ada pukul 14.42 sampai 14.55 itu ada question and answer atau tanya jawab terkait pertemuan coaching pertama yang telah kami lakukan. Lalu untuk selanjutnya dari 14.56 sampai 15:01 itu melaksanakan atau menjelaskan refleksi Just Do It. Nah, refleksi Just Do It ini adalah tugas yang akan kami berikan kepada coach untuk menjelaskan terkait apa saja yang telah ia lakukan untuk menggapai tujuannya. Nah, dari itu tersebut mereka akan menjelaskan mana dari tujuan mereka yang telah berhasil dan mana juga dari tujuan mereka yang belum berhasil. Tuh. Untuk selanjutnya dari pukul 15:02 sampai 15:05 itu ada sesi foto bersama dan penutupan. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kami mulai pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dimulai pada pukul 13.55 sampai 14.00. Nah, dalam waktu tersebut kami mengadakan kegiatan itu adalah pembukaan. Lalu untuk selanjutnya 14:01 sampai 14:51 itu membahas terkait tugas sebelumnya yang telah kami berikan kepada coach, yaitu refleksi dari Just Do It. Nah, untuk yang selanjutnya dari 14:52 sampai 15:01 itu ada forum group discussion atau FGD. Dari FGD ini menjelaskan atau mendiskusikan terkait refleksi Just Do It yang sebelumnya telah dikerjakan oleh para coach. Nah, dalam diskusi tersebut lebih menekankan kepada optimisme ke coach untuk menggapai tujuan-tujuannya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada dari pukul 15:02 sampai 15:20. Nah, pada waktu tersebut berisi kegiatan evaluasi kegiatan coaching yang telah kami lakukan selama 2 sesi. Lalu untuk selanjutnya ada pada pukul 15:21 sampai 15:26. Nah, pada kegiatan ini mengarahkan coach untuk membuat insight di media sosial, yang mana hasil-hasilnya akan kami lampirkan di dokumentasi kegiatan. Lalu pada yang terakhir pada pukul 15:27 sampai 15:33 itu ada sesi foto bersama dan penutupan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftahur Rahman. Oke, yang selanjutnya itu ada metode coaching. Dalam program coaching ini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode games. Nah, pada metode games ini kami gunakan pada kegiatan game How to Get, yang dimana coach meminta kepada coach untuk menuliskan harapan atau cita-cita beserta strategi yang akan atau sedang dilakukan oleh coach. Dan tujuan dari game ini yaitu agar coach dapat mengingat kembali harapan atau cita-cita yang mungkin sebelumnya hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga dari game ini kami harapkan sebagai coach agar coach itu dapat menyusun strategi yang berada di pikirannya dan ada keinginan untuk merealisasikannya. Dan untuk metode yang kedua yaitu metode forum group discussion atau FGD, yang dimana kami sebagai coach menggunakan metode FGD ini pada kegiatan diskusi tentang tema coach atau tema program coaching kita, yaitu harapan. Dan kita sebagai coach itu menggunakan metode FGD pada 2 pertemuan program coaching. Dan untuk pertemuan pertama program coaching, FGD ini dilakukan untuk diskusi mengenai definisi harapan yang sesungguhnya, kemudian aspek-aspek harapan, dan faktor yang mempengaruhi harapan. Dan untuk pertemuan kedua coaching, metode FGD ini digunakan untuk berdiskusi
tentang karakteristik individu dengan tingkat harapan yang tinggi, serta dampak harapan terhadap fungsi manusia yang positif. Kemudian metode yang coach gunakan yaitu ada tanya jawab, yang dimana pada metode tanya jawab ini coach gunakan pada kegiatan question and answer mengenai hope atau harapan. Jadi pada awalnya kami sebagai coach itu menggunakan metode tanya jawab ini hanya pada pertemuan pertama coaching. Tetapi ketika pertemuan kedua coaching masih ada beberapa coach yang ingin bertanya dan belum memahami mengenai diskusi pada hari itu, sehingga kita sebagai coach itu menggunakan metode tanya jawab ini pada pertemuan kedua coaching. Kemudian itu ada metode refleksi, yang dimana metode refleksi ini coach gunakan pada kegiatan refleksi Just Do It. Dan refleksi Just Do It ini pada pertemuan pertama coach itu memberikan tugas pada coachee untuk membuat list dengan menuliskan strategi atau langkah yang sudah dilakukan dan berhasil, begitupun juga menuliskan langkah yang sudah dilakukan dan belum berhasil. Dan tujuan dari refleksi Just Do It ini untuk coachee itu dapat merefleksikan dirinya dan mengingat kembali apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menggapai harapan-harapannya. Kemudian itu ada metode evaluasi. Dan metode evaluasi ini coach meminta kepada coachee untuk mengevaluasi berupa kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan program coaching ini. Dan selanjutnya next. Selanjutnya itu ada progres dari coachee. Nah, progres dari coachee ini berupa respon coachee dalam kegiatan coaching yang menurut yang kami simpulkan sebagai coach itu program coaching ini sangat baik karena terlihat dan tersampaikan langsung dari coachee ketika coach itu berusaha menjawab pertanyaan coachee, dan coachee itu mengatakan bahwa jawaban kami sebagai coach itu sudah baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga tersampaikan pada saat evaluasi kegiatan, coachee juga mengatakan bahwa coach itu sudah melaksanakan program coaching ini dengan sangat baik meskipun secara online. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Dari pernyataan-pernyataan yang kami susun berdasarkan pernyataan coachee, kami sebagai coach itu menyimpulkan bahwa menurut para coachee itu program coaching ini dilaksanakan itu sudah sangat baik dengan keterbatasan yang ada gitu, yaitu dengan melakukannya secara online, dan yang materi sampaikan oleh coach itu dan serta didiskusikan bersama itu juga dapat diterima dan dipahami karena coach itu merasa bahwa selama program coaching ini tidak bersifat menggurui, jadi tidak ada yang merasa lebih hebat atau lebih pintar, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian setelah coaching, jadi mengetahui harapan dari perspektif psikologi dan dampak bagi kesehatan mental, yang dimana ketika seseorang memiliki harapan yang tinggi akan mempengaruhi mental yang menjadi lebih sehat. Itu yang dapat coach simpulkan dari pernyataan-pernyataan para coachee. Next. Kemudian berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami sebagai coach gunakan. Next. Berikut dokumentasi untuk pertemuan pertama, begitu juga untuk pertemuan kedua. Next. Nah, berikut merupakan insight. Jadi sebelum berakhirnya pertemuan coaching kedua, kami sebagai coach itu meminta
Koci untuk membuat insight di media sosial mereka, yang dimana dan 3 insight ini merupakan contoh dari insight yang mereka buat di sosial media atau Instagram. Next. Oke, terima kasih. Terima kasih dari kami sebagai kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.